sebagai kemudian eh, sebagai tempat untuk Arab ya, maksud saya Arab sebagai tempat untuk jajahan berikutnya. Tidak ada satupun yang menjadikan Arab sebagai tempat jajahan berikutnya. Bayangkan. Nah, sehingga kita bisa menyatakan atau kita bisa menyimpulkan bangsa Arab itu sama sekali bangsa yang tidak dilirik. Termasuk bahasa Arabnya itu nggak dilirik, sama sekali nggak dilirik. Kenapa? Karena hanya apa namanya kita bisa melihat Jazirah Arab itu saat itu adalah hamparan padang pasir saja yang tandus, tidak seperti sekarang ya. Terdiri dari gunung-gunung, dataran tinggi, lembah-lembah tandus, ya tidak ada harapan. Ya dulu belum ada sumber minyak ya, belum ada ditemukan ada minyak di situ gitu ya. Jadi hanya sekedar dataran lembah tandus gersang gitu. Itu dulu. Sehingga apa? Tidak tidak mudah bagi orang itu untuk tinggal di sana ya atau menetap di sana. Paling cuman kemudian sesekali kafilah-kafilah dagang menginap beberapa hari kemudian pergi lagi. Nah, para pengembara terus-menerus mempergunakan unta sebagai kapalnya di tengah-tengah lautan padang pasir. Kenapa ya? Kita tahu unta itu kemudian memang sesuai Allah ciptakan untuk padang pasir gitu ya, nggak bolak-balik minum dan seterusnya, kuat kemudian daya tahan tubuhnya memang kemudian didesain oleh Allah untuk sesuai dengan padang pasir. Nah, tempat-tempat beternak yang ada di sana itu dicari oleh orang-orang Badui Zazirah itu biasanya di sekitar mata air yang apa namanya dari bekas air hujan. Jadi bayangkan bukan kayak di Indonesia gitu ya, ada lautnya atau banyak kemudian sungainya ya, banyak kemudian sumber mata airnya enggak. Ya di sana sumber mata air itu biasanya dari bekas-bekas air hujan kemudian membentuk semacam lubang gitu ya. Maka disitulah kemudian eh, minum dia kita minum dari situ dari celah-celah itu. Nah, ini sebelum datangnya Islam. Nah, kemudian diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an berbahasa Arab. Ya. Bangsa Romawi dan Persia karena tadi tidak pernah menyangka ya bahwa Islam akan turun di Arab dan bahkan Arab seperti saat ini itu nggak pernah menyangka, maka mereka nggak pernah mau mempelajari bahasanya. Ya, bahasa Arab itu bahasa yang tidak mau dipelajari oleh bangsa Romawi maupun Persia saat itu. Ya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala justru menurunkan manusia yang paling mulia di muka bumi dan kitab yang paling mulia itu justru di negara Arab ini. Ya. Maka bangsa Romawi dan Persia tidak pernah menyangka bahwa bahasa Arab akan menjadi bahasa yang dipilih untuk diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Sehingga apa kesimpulan kita? Tidak satupun dari bangsa Romawi maupun Persia yang mengetahui bahasa Arab. Nggak seperti sekarang, Bapak Ibu ya, film Korea di mana-mana gitu ya. Maka anak-anak muda ini sekarang pada belajar bahasa Korea. Minimal bisa menyebutkan opa gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian makanannya juga sudah mulai nyari-nyari kimchi gitu ya. Kenapa? Karena diiklankan. Dulu Arab itu nggak ada satupun yang tertarik gitu ya. Termasuk bahasanya itu nggak ada yang tertarik. Maka apa keuntungannya? Al-Quran ketika diturunkan dalam bahasa Arab itu betul-betul otentik, memang berasal dari Allah, tidak mungkin berasal dari selain Allah atau berasal dari orang-orang azam atau orang-orang apa namanya Yahudi ataupun Nasrani. Nah, maka Allah turunkan kemudian Al-Quran sebagai wahyu dan petunjuk bagi manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ya? Apakah kamu mengira ya, apa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaika la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kamu semuanya untuk main-main dan kamu tidak dikembalikan kepada kami? Hanya pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita diciptakan ada tujuannya. Nah, maka kemudian Allah turunkan wahyu tadi ya di surah Al-Zariyat ayat 56 tugas kita adalah sebagai Abdullah dan yang kedua di surah Al-Baqarah ayat 30 sebagai Khalifatullah. Nah, dan kemudian kita bisa melihat apakah ada seorang rasul yang diturunkan tanpa petunjuk? Jawabannya nggak ada sama sekali. Setiap nabi, setiap rasul ketika diturunkan pasti ada diberikan petunjuk. Walaupun mungkin kalau nabi untuk kalangan sendiri, rasul untuk seluruh manusia gitu ya. Nah, kedua, bahkan Allah menurunkan kepada para nabi kitab atau wahyu sebagai pedoman mengibadahi Allah dan visi dakwahnya adalah mentauhidkan Allah. Nah, ada kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, ada kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, ada kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan ada kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian khususnya kitab Al-Quran ini diturunkan berbahasa Arab sebagai salah satu bentuk mukjizat kenabian, ya bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, ya. Nah,
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita tahu bahwa bangsa Romawi dan Persia tidak ada yang mempelajari bahasa Arab saat itu, maka betullah bahwa ketika turun Quran dalam bahasa Arab itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak percaya, Allah tes, Allah berikan kemudian kepada kita tantangan, ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Jadi tidak ada keraguan padanya. Jadi jangan sampai kita meragukan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai sumber kepemimpinan kita, jangan sampai. Kalau seandainya kita ragu kepada Quran, maka akan Allah tantang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kamu tetap ragu, tadi kan sudah saya bilang kata Allah, kalau tidak ada keraguan. Kalaupun seandainya kamu ragu juga, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan. Ya, yang dimaksud dengan yang nazzalna itu adalah Al-Quran tadi. Ala abdina, kepada hamba kami, maksudnya Nabi Muhammad, maka fa'tu bi suratin min mithli. Maka buat coba satu ayat sesuai dengan yang kamu bisa. Bisa nggak kamu buat satu ayat semisal Quran? Ya, semisal Quran. Ya, surah yang paling pendek di Al-Quran itu minimal tuh 3 ayat. Coba silakan buat gitu ya. Dulu ayat ini turun untuk bangsa Arab yang paling pandai bahasa bahasa Arab, syair Arab. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa untuk membuat semisal Al-Quran. Nah, bahkan Allah tantang lagi, kalau misalkan kamu tidak sanggup sendiri, wad'u syuhada'akum. Carilah penolong-penolongmu min dunillahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya in kuntum shadiqin. Kalau kamu orang-orang yang benar, ya. Dan hingga hari ini Bapak Ibu, para peserta tidak ada satupun yang mampu mendatangkan semisal Al-Qur'an. Tidak seperti kitab-kitab yang lain, ya. Setiap negara beda terjemahannya gitu ya. Setiap negara beda apa namanya pengertiannya. Nah, Islam tidak. Allah menjaga Quran, Allah menjaga Islam. Baik. Nah, maka kepemimpinan Al-Quran dimulai dari apa? Akidah yang benar, berbuat akhlak yang baik. Ya, kalau kita lihat ya bahwa Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah. Namanya adalah akidah. Kalau sebuah pohon itu, ini adalah akarnya. Nah, kemudian batang dan daunnya tadi ada namanya syariah. Nah, dan pengamalan dari kemudian kedua ini inilah disebut sebagai akhlak atau kepribadian Islam ya atau kemudian apa namanya baik itu pemikirannya maupun perbuatannya itu berlandaskan Islam yang baik ya menjadi muslim yang baik, muslim yang soleh, muslim yang taat kepada Allah dan Rasulullah. Nah, seluruh alam ini adalah ayat-ayat Allah ya. Jadi kalau kita melihat langit bumi, pergantian siang malam semua itu ada tanda-tanda Allah, tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan matahari dan planet itu berjalan dengan garis orbitnya. Yaitu kalau seandainya bergeser sedikit saja itu sudah hancur nih seluruh tatanan galaksi. Tapi Allah jaga. Jantung kita rata-rata 72 kali per menit atau sekitar 103.680 kali per hari. Nah, siapa yang bisa menciptakan ini ya? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mekanisme pengangkatan air dari akar ke pohon ini kan menyalahi teori ini ya. Teori segala teori gitu ya, termasuk kemudian teori bagaimana air itu dari tinggi ke rendah. Ini terbalik dari rendah ke tinggi, dari akar ke daun, ke dahan, bahkan sampai ke pucuk gitu ya. Ya, ini siapa yang bisa melakukannya ya? Tentu semuanya adalah karena pohonnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seekor lalat mampu mengepakkan sayapnya bahkan 200 hingga 400 kali per detik. Masya Allah, per detik ya. Terdapat 7.168 bahasa di dunia ini dan ada 242 negara di dunia ini. Masya Allah, ini siapa semua yang menciptakan ini? Ya, agar kita saling mengenal, agar kita kemudian merasa bahwa kita ini memang nggak ada apa-apanya sama sekali gitu ya. Semua itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka kita sebagai seorang pemimpin harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, baik di dunia dan akhirat. Ya, Nabi dan para sahabat Nabi itu, ya, itu adalah orang-orang yang menerapkan Quran secara totalitas. Ya, mau jadi hartawan ada contohnya, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan tentu Nabi Muhammad SAW. Ya, mau jadi ilmuwan ya ada juga contohnya ada Al-Zazari, Al-Khwarizmi, Qasim Ibnu Firnas, Al-Biruni, Jabir Ibnu Hayyan dan lain-lain. Mau jadi ahli kedokteran ada Al-Zahrawi, Ibnu Sina, Ibnu An-Nafis, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, Ibnu Rushd dan sebagainya. Ya, pemuda terhebat, para penakluk-penakluk ya orang-orang luar biasa ada Muhammad Al-Fatih,
Salahuddin Al-Ayyubi, Khalid bin Walid, Tariq bin Ziyad, Ali bin Abi Thalib, semuanya ada lengkap dalam Islam. Ya, coba cek di yang lain, itu belum tentu gitu ya. Nah, dalam Islam semua kompleks, semuanya ada. Ya, kita punya arsitektur terhebat namanya Mimar Sinan, punya pasukan terhebat namanya Intisari, bangunan termegah ya ada Istana Alhambra di Granada, Istana Az-Zahra di Cordoba, Hagia Sophia di Turki, masya Allah luar biasa. Nah, jadi ini adalah orang-orang yang berhasil ya kemudian menjadikan Quran sebagai petunjuk hidup. Sebaliknya, kalau tidak mengikuti Al-Quran, apa kata Allah Ta'ala? Wa in tuti aktsara min fil ard ya man fil ard, kalau seandainya kamu menuruti kebanyakan dari manusia di muka bumi, apa kata Allah, yudilluka an sabilillah, kamu akan tersesat dari jalan Allah ya ya yattabi'una yattabi'una ila dhanna wa in hum illa yakhrusun, apa yang mereka lakukan itu tidak ada hal lain kecuali zon saja, persangkaan saja, prasangka mereka. Dan apapun yang mereka katakan itu hanyalah kemudian kedustaan terhadap Allah Ta'ala. Nah, ini kalau tidak mengikuti Quran. Jadi, kepemimpinan terbaik itu adalah kepemimpinan Rasulullah adalah menerapkan Quran. Ya, menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pedoman kehidupan, menjadikan Quran sebagai imam kita, di depan kita, petunjuk hidup kita, maka kita akan menjadi muslim yang memperoleh kepemimpinan terbaik. Sebagaimana dulu Mekah ketika belum diturunkan Quran, hanya sebuah negeri, bukan Mekah ya, bangsa Arab ya saat itu belum diturunkan Quran, hanya sebuah bangsa yang tidak di apa namanya, yang kemudian tidak diperkirakan, yang bahkan tidak dipedulikan, yang bahkan kemudian sangat sedih menyedihkan sekali. Tapi ketika Quran datang, mereka menjadi bangsa yang terbaik ya, sebagai khairul qurun ya atau khairun nas. Kenapa? Karena Quran ya, karena Islam. Selama kita belum menjadikan Quran sebagai petunjuk, maka setiap kepemimpinan kita itu bukan amal terbaik. Kenapa? Karena pasti kalau tidak berdasar Quran berarti berdasarkan hawa nafsu gitu ya. Nah, maka Al-Quran bukan sekadar dibaca, tapi diamalkan. Disitulah akan menjadikan kita sebagai muslim yang produktif. Nah, rumus kepemimpinan Rasulullah. Satu, menemukan sebuah hal baru, jangan langsung lakukan. Tahan dulu, tanya Al-Quran. Kalau sudah tahu hukumnya, kalau perintah itu wajib atau sunnah, maka kerjakan. Kalau makruh atau haram, ditinggalkan. Jika mubah, sebaiknya tidak perlu dilakukan. Niatkan seluruh aktivitas kita, goyahnya atau tujuannya karena Allah, bukan kemudian ridho manusia. Dan ikhlas dan sabar, sebab pasti nanti ada tantangan Bapak Ibu ya dalam menerapkan isi Al-Quran. Tentu pasti ada gitu ya. Nah, tapi kita harus yakin surga itu luas dan yang memasuknya adalah orang-orang yang terpilih. Berat atau mudahnya ketaatan itu, yakinlah Allah tidak akan membebani manusia kecuali manusia itu mampu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jadi ketika menemukan fakta atau masalah dalam hal kepemimpinan atau dalam hal apapun di kehidupan kita tadi, baik di rumah, di tempat kerja, atau di masyarakat dan sebagainya, jangan langsung kalau tidak tahu hukumnya, tanya dulu kepada Al-Quran. Maksudnya adalah dibuka, dibaca, dicari tahu apa solusi Quran. Maka insya Allah itulah yang kemudian disebutkan Quran kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, Nabi juga begitu, ya Rasulullah juga begitu. Apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah itu bukan karena hawa nafsu beliau, tapi adalah wahyu yuha, wahyu yang kemudian yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Nah, jadi kalau misalkan kita kasih tes ini Bapak Ibu ya, tes kepemimpinan Islam, ada yang kaya ya, ada yang miskin. Nah, ini boleh di on apa di unmute ya. Kira-kira mana yang kita pilih? Kaya atau yang miskin? Bisa nanti via chat juga boleh dibantu. Mana yang kita pilih Bapak Ibu? Yang kaya apa yang miskin? Ya, Kayak Ustadz. kaya. Masya Allah. Taib. Hmm. Tapi yang Kaya lain, Ustaz. masa mau kaya semua nih. Alhamdulillah kaya. Oke, udah terwakili dua ya dari ikhwan satu dan akhwat satu. Mana yang kita pilih? Maka kita kembalikan kepada Quran atau kepada hadis. Ya kan? Apa kata Quran, apa kata hadis? Nah, kita bahas setelahnya. Ya, apa kata Nabi SAW? Ya Amru, ya ni'mal mal, bahwa sebaik-baik harta itu adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Ya, lil mar'is soleh. Jadi orang-orang yang soleh, mau itu kemudian kita diberikan harta banyak atau cukup gitu ya, maka yang paling utama itu bukan jumlahnya, tapi kita pastikan kita itu adalah orang-orang yang memang paling layak
untuk memegang atau kemudian mendapat amanah sebaik-baik harta itu. Gitu ya. Oke, itu tes pertama Bapak Ibu. Yang kedua, tahun baru dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Mana yang kita pilih? Pasti semua pilih Idul Idul Fitri, Idul Adha. Adha. Oke, Alhamdulillah. Apa landasannya? Bukan hawa nafsu kita, landasannya adalah Quran dan hadis, ya misalnya. Apa kata Nabi? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka fahuwa minhum. Dia termasuk dari golongan mereka. Nah, hari raya yang ada dalam Islam itu cuma dua, Idul Fitri, Idul Adha. Nggak ada namanya tahun baruan. Nah, maka kalau kita betul-betul kepemimpinannya Islam, ya udah kita ngikut sami'na wa ta'na gitu ya. Nah, ketiga, alkohol, susu, pilih mana? Kalau udah pasti tahu pada milih susu semua gitu ya. Susu. Nah, apa Susu. landasannya? Kita cek Quran, kita cek Sunnah. Apa katanya? Nah, misalkan hadis Nabi SAW ya, bahwa seluruh yang memabukkan itu adalah khamar dan sesuatu yang memabukkan itu haram. Udah selesai. Ya, makanya kalau cek di dalam Sunnah itu pasti ada Sunnah minum Sunnah Nabi minum susu, nggak ada Sunnah Nabi minum khamar tuh nggak pernah ada gitu. Karena Nabi nggak pernah melakukannya gitu ya. Nah, ini yang terakhir yang agak dilema nih. Pilih satu apa empat? Pilih mana, Pak? Oh, satu Gantung Yang Ustaz. satu, yang Ahwat dikecualikan dulu ini Bu ya. Ini pertanyaan untuk Ikhwan. Nggak bercanda ya. Jadi pilih satu atau empat? Jawabannya adalah kembali kepada Quran lagi. Apa kata Quran? Ya, Fangkihu ma tholaqulakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a. Tapi kalau nggak sanggup apa? Fa inna khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau nggak sanggup ya dua, tiga, empat, satu saja. Ya udah selesai. Jadi Islam itu mudah. Dalam hal kepemimpinan, cek di dalam Quran, cek dalam Sunnah, apa kata Allah, apa kata Nabi, itu ikuti. Itulah kepemimpinan yang terbaik. Oke, ya kesimpulannya adalah kepemimpinan diri sesuai dengan Islam adalah dengan menjadikan standar perbuatan kita sesuai Quran ya dan juga nanti sesuai Sunnah yang memberikan dampak yang pasti sesuai dengan syariat Islam itu sendiri di sisi Allah dan bagi sisi peradaban manusia. Baik itu jangka pendek, jangka panjang atau panjang sekali akhirat, siapa saja yang mengambil Al-Quran dan Sunnah pasti beruntung, pasti akan menjadi orang-orang yang mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan catatan dari tangan kanan atau dari sebelah kanan. Nah, baik itu dalam arti yang hakiki ya, bukan itibari. Dan yang terakhir adalah demikianlah Allah taala menjadikan kepemimpinan dalam Islam sebagai petunjuk manusia melalui apa? Wasilah wahyu Quran dan As-Sunnah. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin." Bahwa kami menjadikan kalian itu berada pada satu syariat, ya. Yang apa? Yang kemudian di situ ada minal amri, ada peraturannya, kepemimpinan tadi di situ. Maka apa yang kita lakukan? Fattabi'ha, ikuti, wala tattabi' ahwa'a, dan jangan kamu ikuti selainnya hawa nafsunya alladzina la ya'lamun, kalau kamu tidak mengetahui. Demikian. Jazakumullah khairan. Mungkin saya agak makan waktu terlalu banyak gitu ya. Saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada coach kita. Allah lebih sawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Abdullah Effendi. Ya, jazakallah khairan, katsiran. Alhamdulillah luar biasa pemaparan dari Ustaz Abdullah Effendi. Apalagi tadi ada kuis-kuisnya, tes keislaman ya. Tadi ada yang terakhir, mau satu atau empat. Ada yang jadi empat. Nah, baik. Alhamdulillah ya, tadi juga pembahasannya luar biasa. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya, silakan nanti yang ada pertanyaan, silakan bisa di komen di kolom komentar, ya. Atau bisa nanti raise your hand di videonya bisa. Nanti insya Allah akan saya pandu untuk tanya jawabnya, ya. Nah, tadi juga menyinggung masalah akidah ya, akidah, syariah, dan akhlak. Dan luar biasa Bapak Ibu semuanya. Tadi saya juga buat catatan kecil. Ternyata semua yang kita lakukan di dunia ini ya itu harus kembali di Al-Quran dan hadis atau sunnah pastinya. Nah, kenapa? Itulah menjadi parameter kita atau tolak ukur kita ini mau maju atau mundur. Seperti yang tadi juga ada slide-nya. Ketika wajib atau sunnah dikerjakan, ketika haram ditinggalkan atau mubah ditinggalkan. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, saya pengen membakar lagi nih semangatnya. Masih tetap semangat? Silakan di kolom komentar. Insya Allah Semangat. semangat. Insya Allah semangat Ustaz. Semangat luar biasa, semangat ya. Kopinya masih ada?
atau snack-snacknya masih ada? Masih. Masih ya, luar biasa. Karena nanti pemateri kedua ini lebih keren lagi, ya. Silakan siapkan alat tulisnya dan kopinya. Jadi biar nggak tertinggal sedetik pun. Ya, lanjut Ustadz. Sudah habis. Aduh, Bang Reja. Silakan beli lagi Bang. Ya, ini kita mau lihat dulu pemutaran video LPK, Bapak Ibu. Jadi biar Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, insya Allah tahu apa sih LPK Generasi Fakihfiddin ini, apa-apa aja sub-subnya, apa-apa aja bisnis dan lain sebagainya. Baik, silakan diputarkan admin. Simpulannya, ya, pendidikan populer ya, kebanyakan saat ini itu sebenarnya dibangun dengan visi misi kapitalisme, ya. Apa itu kapitalisme? Itu pemikiran yang berakar pada keyakinan sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Bagaimana kita menggunakan keimanan kita ini memandang apa yang terjadi pada kita di kehidupan dunia ini, ya. Yanhadul insanu bima indahu min fikrin anil hayati wal kauni wal insan wa an alaqatiha jami'iha bima qabla al hayati dunya wa ma ba'daha. Ya. Bahwasanya manusia itu akan bangkit, akan tergugah ketika melihat bahwasanya kehidupan global ini dengan menghadirkan pemikiran tentang kehidupan alam semesta dan manusia, dan hubungannya itu dengan sebelum kehidupan ini dan setelah kehidupan ini. Artinya kita ini akan memiliki pemikiran yang khas ketika kita menjadikan akidah Islam, keimanan kita ini untuk memandang pendidikan, permasalahan pendidikan. Praktisi. Nah, ketika kemudian lewat di Instagram saya ada pelatihan ini, kemudian saya coba ikuti, ternyata menarik. Apalagi ini pelatihan ini saya sekalian ngaji gitu. Tidak hanya belajar belajar tentang menjadi seorang trainer, tapi juga bagaimana dihubungkan dengan keislaman gitu. Sehingga tadi juga disebutkan Ustadz Ade bahwa menjadi trainer itu poin utamanya adalah ibadah. Itu nggak terpikir gitu ya. Kita sampai mikirnya yang namanya guru pelatih itu ya ujung-ujungnya uang. Kalau semua guru memiliki misi, insya Allah dalam pembelajaran itu tidak akan ada rasa bosan, karena setiap guru kalau dia memiliki misi dalam mengajar, dia akan terpacu untuk melahirkan metode-metode dalam mengajar seperti active learning dan sebagainya. Insya Allah program LPK ini bila ada kelanjutannya, Masya Allah ini luar biasa untuk pengembangan para dai, para guru-guru khususnya yang ada di bumi Nusantara ini. Dia juga sebagai khalifatullah, ya, sebagai khalifatullah yang mana mereka harus memiliki kapasitas keilmuan untuk mengelola bumi dan isinya, mulai dari pemahaman tentang sains, algoritma, teknologi, informasi, administrasi, astronomi, geofisika, geodesi, dan berbagai cabang ilmu terapan lainnya yang dibutuhkan dalam kehidupan. Inilah dua misi penciptaan manusia, dan ini harus ada dalam sebuah pendidikan, yaitu pendidikan Islam. Pendidikan yang terbaik itu, atau pendidikan pendidikan Islam yang terbaik itu kemudian harus memegang simpul-simpul ini.
ya blueprint pendidikan yang memang bisa terukur gitu. Secara kurikulumnya, secara silabus dan RPP, kemudian fasilitas, ya, tenaga pendidikan, kemudian keuangan, pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, semua itu harus mengacu kemana? Ke visi dan misi. Iya, alhamdulillah itu tadi sekilas video LPK Generasi Fakih-Fiddin, Bapak Ibu semuanya. Itu tadi video-video yang sebelumnya kita ikut Zoom meeting juga, dan itu cuplikan-cuplikan dari video-video sebelumnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan ya. Sudah nggak sabar sepertinya untuk mendapatkan ilmu daging ya pastinya. Dan kita sapa dulu Ustadz Ade Solihin. Ya, Ustadz Ade. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Masya Allah. Sehat, Ustaz? Sehat, Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz. Ya, baik. Siap, Ustadz, menyampaikan materi yang luar biasa nantinya. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya, silakan sekali lagi saya ingatkan kembali, disiapkan alat tulisnya, ya, silakan dicatat, dan nanti insya Allah setelah ini kita ada sesi tanya jawab, dan itu bisa semakin lebih pengen tahu nih apa sih tadi sampaikan dari pemateri kita yang pertama dan kedua. Baik, Bapak Ibu semuanya, silakan kita sambut Ustadz Ade Solihin SPD MPD. Kepadanya disilakan Ustadz. Terima kasih Coach Nufrijal yang luar biasa sudah memandu acara ini. Masya Allah, suatu kebanggaan buat saya pribadi di MC oleh Coach Nufrijal. Baik, sudah saya dengan jelas ya, Coach? Ya, jelas. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Sangat semangat Ustaz. Semangat insya Allah. Luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pada malam hari ini luar biasa, saya sangat senang dan bangga sekali bisa bertatap muka ya via Zoom di Zoom meeting pada malam hari ini melalui LPK Partai Generasi Fakih-Fiddin yang tadi sudah dibuka dengan pemateri yang pertama yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Abdullah Effendi, SPD dan MPD. Masya Allah, materinya yang luar biasa. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat kita semuanya. Dan hari ini ataupun pada kesempatan kali ini, saya pribadi Al-Fakir Ade Solihin izinkan untuk berbagi sharing terkait dengan apa yang sudah menjadi ketentuan tema kita pada webinar malam ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Abdullah Effendi. Tadi yang terakhir yang materi sangat menarik, pasti yang sangat menarik itu yang terakhir ya. Kata Coach Abdullah bahwasanya pilih 1 atau 2 atau 3 atau 4 begitu ya. Betul ya Coach ya? Oke. Ada yang milih 1 ya, pasti ada. Kalau yang awal pasti 1. Kalau yang Ikhwan tergantung ya keberanian atau tidaknya begitu. Tapi bukan keberanian ini hanya sebatas jokes saja. Sebenarnya tadi kembalikan lagi kepada Al-Quran dan hadis. Kata Allah, kalau memang sudah tidak bisa berlaku adil, maka fawahidah saja, 1 saja begitu. Nah, berkaitan dengan 4 ya, sebenarnya kita pasti tidak akan memungkiri bahwasanya kepemimpinan Rasulullah SAW ya berlandaskan pada 4 kriteria ya. Yang pertama yang kita kenal dengan staf itu ada siddiq, tabligh, amanah dan fatonah seperti itu. Dengan kepemimpinan Rasulullah SAW yang sifat kepemimpinan dengan staf tadi ada siddiq, amanah, tabligh, fatonah tadi, mau tidak mau itu mewarnai karakter kepemimpinan Rasulullah SAW.
Nah, sudah dijabarkan tadi banyak sekali oleh apa namanya oleh Ustadz Abdullah Effendi. Saya nanti akan menambahkan sedikit saja terkait dengan karakter-karakter kepemimpinan ya di era modern ataupun misalnya karakter kita mungkin bisa membandingkan antara karakter kepemimpinan Rasulullah yang pertama adalah dengan tindakan keteladanannya atau humaninya, kemudian pendekatan integritasnya, pendekatan demokrasinya. Mungkin pada ini juga ada bagaimana komunikasi, motivasi dan juga studi kasus terkait dengan kepemimpinan sesuai dengan Islam gitu. Maka izinkan Pak Kir untuk apa namanya itu membagi slide-nya dulu. Sudah kelihatan slide-nya atau belum? Sudah, Ustaz, sudah. Sudah. Oke, baik. Terima kasih kalau sudah. Baik, kita lanjutkan bahwasanya sebelum nanti pembahasan kita kembali lagi bahwa misi penciptaan manusia itu ada Abdullah juga ada Khalifatullah. Tadi sudah disinggung juga oleh Ustadz kita Abdullah Effendi bahwasanya salah satunya adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ada khalifah. Khalifah ini salah satunya ada kepemimpinan ya, kepemimpinan manusia di muka bumi seperti itu. Nah, kembali lagi dalam kepemimpinan itu ada salah satu karakternya adalah bagaimana pemimpin itu bisa apa namanya itu menjadi pemimpin yang baik kalau dia memiliki kemahiran kompetensi komunikasi yang baik. Jadi komunikasi itu kalau saya analogikan adalah bagaikan kopi dan gula, gitu kan? Kalau kopi gulanya kurang berarti dia akan disalahkannya adalah kurang gula ya gitu. Kalau gulanya kebanyakan maka bukan kopinya yang disalahkan tapi adalah gulanya kebanyakan. Sama dengan pemimpin dan juga komunikasi ya kemahiran komunikasi. Jadi pemimpin akan disalahkan terus bukan komunikasinya tapi pemimpin yang disalahkan seperti itu. Nah, bagaimana komunikasi efektif kepemimpinan dalam Islam? Nah, di sini pertama adalah bagaimana komunikasi itu kembali lagi harus ada melalui prinsip komunikasi menurut Al-Quran dan Hadis. Kemudian teknik komunikasi Rasulullah SAW dalam membina hubungan dan motivasi umat seperti itu. Kemudian bagaimana Rasulullah berkomunikasi dengan para sahabatnya, para keluarganya, para apa namanya itu bawahannya seperti itu. Sebelumnya kembali lagi bahwasanya komunikasi itu adalah sesuatu kebutuhan yang paling urgent, yang paling mendasar. Dan kita sepakatin bersama seperti itu ya. Maksudnya mendasar itu adalah komunikasi ini adalah paling melekat bagi kehidupan kita sebagai makhluk sosial begitu. Hampir seluruh aktivitas manusia ya dalam kehidupan eksklusif ataupun sosialnya kita membutuhkan seni dari komunikasi itu. Nah, termasuk juga dalam kepemimpinan. Kepemimpinan tanpa komunikasi maka akan hambar seperti itu. Maka mau tidak mau bagaimana waktu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menghadap kepada menghadap kepada Raja Fir'aun yang luar biasa sangat kejinya, kata Allah dalam surat At-Taha itu, maka dia harus dengan komunikasi yang qaulan layinan seperti itu. Nah, itu salah satu konteksnya ya, salah satunya. Maka bagaimana kita mengetahui komunikasi yang baik? Nah, menurut prinsip komunikasi menurut Al-Quran dan Hadis. Baik, kita lanjutkan. Jadi prinsip komunikasi dalam Islam yang bersumber dari Quran dan Hadis ya akan menekankan pada nilai etika dan moral. Nah, dari semua yang ada dalam Al-Quran dan Hadis itu kalau kita simpulkan ada 7 ya. Pertama, komunikasi itu harus bersifat kejujuran, asidik ya, atau kemudian kelembutan, rifq. Yang ketiga adalah menghindari gosip atau fitnah, ghibah dan namimah. Selanjutnya bicara baik dan diam. Dalam komunikasi itu harus ada bicara baik. Kalau tidak bicara baik, tidak komunikasi dengan baik, menyampaikan dengan baik, yang penting adalah diam. Kemudian menghindari perdebatan yang tidak perlu, ya, sopan dan santun. Selanjutnya menghindari bohong ataupun janji palsu. Nah, ini ketujuh prinsip komunikasi Islam yang bersumber dari Quran dan Hadis. Nah, kita jabarkan satu persatu dari kejujuran, ya, kejujuran prinsip komunikasi menurut Al-Quran dan Hadis.
Jadi dari kejujuran itu dalam Al-Qur'an sudah banyak sekali ya. Di sini surat Al-Ahzab apa namanya? Di surat Al-Ahzab Allah berfirman, "Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan katakanlah perkataan yang baik yang benar," gitu ya. Itu Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 70. Itu sudah jelas sekali. Sebagai seorang pemimpin, dia harus memberikan komunikasi yang baik ya dengan cara jujur seperti itu, menyampaikan sesuatu dengan jujur. Nah, ataupun di surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqfu ma laysa laka bi'ilm, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi berlandaskan prinsip komunikasi mutlak Al-Quran dan hadis harus sesuaikan dengan Al-Quran dan hadis sesuai apa yang tadi dijelaskan dari surat Al-Ahzab ayat 70 juga kepada Quran surat Isra ya, Isra ayat 36. Begitupun dari hadisnya, dalam hadis diriwayatkan oleh hadis Imam Bukhari, hendaklah kamu berkata benar karena berkata benar itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga gitu. Yad'un ilal jannah. Jadi dari berawal kita betul-betul mengadakan komunikasi yang jujur ya, tidak ada penudusta di antara kita. Kalau ada apa lirik lagu seperti itu memang betul ya. Jadi ketika perkataannya itu benar dan dengan kebenaran itu akan membawa kebaikan. Seorang pemimpin ketika dia berkata benar, tidak berbohong, maka akan membawakan kebaikan. Dampak kebaikannya bukan dirasakan oleh pribadinya seorang pemimpin, tapi kepada bawahan semuanya. Dan itu dalam Al-Quran hadis akan juga bukan kebaikan di dunia, tapi juga nanti ke dalam surganya. Sungguh luar biasa. Yang kedua adalah tentang kelembutan, ya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa membawakan komunikasi yang lemah lembut, yang lembut, ya. Jadi dalam satu ayat di dalam Quran surat Al-Imran ayat 159, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhan qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi Allah berfirman, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Hal ini tidak terdapat di dalam diri Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah memimpin kaum muslimin di Mekah ataupun di Madinah, dia tidak ada bersikap keras, ya, berhati kasar begitu. Justru malah berlembah lembut, dan dengan kelemah lembutannya itulah Rasulullah dicintai oleh umatnya. Ya, sampai hari ini pun, walaupun beliau sudah tidak ada seperti itu. Nah, ini bisa juga kita bisa melihat juga pemimpin yang bersikap keras, berhati kasar, itu akan dijauhkan oleh bawahannya. Ya, tadi sudah dikatakan ada Raja Fir'aun, ada Raja Namrud seperti itu, keras ya, berhati kasar seperti itu. Bahkan dalam hadis pun, sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan mencintai kelembutan dalam segala urusan, termasuk dalam komunikasi kepemimpinan seperti itu. Jadi bukan hanya berniaga, bukannya pendidikan, tapi dalam memimpin itu juga harus ada komunikasi dengan kelembutan seperti itu. Selanjutnya, prinsip komunikasi menurut Al-Quran adalah menghindari gosip, ya, fitnah atau ghibah dan namimah. Nah, ini juga dalam hadis ataupun Al-Quran itu banyak sekali ya, terutama salah satunya di Al-Hujurat ayat 12 seperti itu. Jadi hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, ya, karena sebagian dari prasangka itu sudah dosa. Ya, janganlah mencari kesalahan orang lain, jangan menggunjing satu sama lain. Karena apa? Karena tadi ayuhibba ayakulalah ma'ahihi pakarihtumu, dia akan merasa jijik ya. Kalau namanya ghibah itu sama dengan dianalogikan kita sedang menikmati daging saudara kita seperti itu. Kalau kita tahu ya. Tapi hari ini yang sungguh subhanallah ya, hari ini luar biasa pengunjingan ghibah itu di mana-mana. Bahkan dalam kepemimpinan pun ada ya seperti itu. Nah, dalam hadis pun banyak sekali ya. Atadruna mal ghibah qalu.
Allah wa Rasul alam ya. Gibah itu apa sih? Yaitu menyebutkan dikru ke ahoka bima yakrahu. Artinya menyebutkan sesuatu tentang saudaramu dan ia benci seperti itu. Nah, di sini komunikasi juga, hasilnya komunikasi dan kepemimpinan tidak ada unsur gibah ataupun namimah seperti itu. Maka selanjutnya ada bicara baik atau diam. Nah, jadi sampaikan hal yang baik. Kalau tidak bisa menyampaikan hal yang baik, sudah diam saja, seperti ya. Man kana yu'minu billah wa yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi dalam suatu hadis, di hadis Sahih Bukhari dan Muslim, gitu. Atau dalam surat Al-Qur'an, surat An-Nisa 114 juga tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf dan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Jadi prinsipnya adalah komunikasi dalam Al-Quran adalah salah satunya adalah harus bicara baik atau kalau tidak bisa tentunya kita cukup dengan diam saja. Selanjutnya adalah menghindari perdebatan yang tidak perlu. Ini. Jadi serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, ya, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Rasulullah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat surat An-Nahl 125 bagaimana ketika memimpin ya, bahkan nanti di studi kasusnya di ketika ketika perjanjian Hudaibiyah ya, yang luar biasa, itu titik awal kebangkitan Islam di Mekah seperti itu. Ketika walaupun pada inti awalnya adalah perjanjian Hudaibiyah itu kalau dilihat mungkin bisa merugikan kaum muslimin, tapi ternyata setelah itu dampaknya luar biasa begitu ya. Jadi menghindari perdebatan yang tidak perlu begitu. Ketika bisa negosiasi dan dengan hikmah ya, penuh hikmah, dengan pembantahan yang secara baik itu luar biasa ya, hasilnya juga akan baik sekali. Selanjutnya adalah yang keenam, sopan santun dan kesantunan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 83, dan ucaplah kata-kata yang baik kepada manusia. Hadis pun demikian, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, sungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya dan orang yang paling berat kebenciannya terhadapku dan paling jauh kedudukannya denganku di hari kiamat adalah orang yang buruk akhlaknya. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah 7 ya. Jadi prinsip komunikasi itu ada 7 ya, menurut Al-Quran dan hadis. Menghindari dari bohong ataupun janji palsu. Jadi seorang pemimpin sekali lagi berkomunikasilah dengan yang baik dan benar, jangan berkomunikasi dengan sesuatu yang bohong. Karena dalam Al-Quran sendiri surat Al-Ghafir, sungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas, lagi pendusta. Nah, kalau dalam hadis riwayat Bukhari itu ya, ayatul munafik salah idza kadzaba idza hadasa kadzaba wa idza ahlafa wa idza wa'ada ahlafa wa idza tu'mina khana, kata Nabi seperti itu. Jadi tanda orang munafik itu ketika dia berkata berdusta, dia berjanji, dia mengingkari, dan apabila dia amanah itu dia akan mengkhianati. Nantinya dengan mempraktekkan prinsip ini, komunikasi yang dilakukan oleh seorang muslim, seorang pemimpin ya, diharapkan dapat mencerminkan akhlak yang mulia serta memberikan manfaat dan kebaikan bagi dirinya ataupun bagi bawahannya ataupun bagi orang lain dan sekitarnya. Inilah prinsip komunikasi kepemimpinan dalam Al-Quran dan hadis seperti itu. Kemudian bagaimana teknik komunikasi Rasulullah SAW dalam membina hubungan dan memotivasi umat. Ya, Rasulullah sekali lagi dikenal sebagai seorang komunikator ulung yang mampu membina hubungan dengan memotivasi umatnya dengan berbagai teknik yang sangat efektif ya. Yang salah satunya adalah dengan pendekatan personal. Ya, Rasulullah selalu memperlakukan setiap orang dengan cara yang sesuai dengan karakternya, dengan kondisi mereka. Boleh memperhatikan kebutuhan individu sesuai dengan pesan serta menyampaikan agar lebih efektif. Contoh, ketika beliau berbicara dengan penuh kelembutan kepada orang yang lembut dan lebih tegas kepada orang yang membutuhkan ketegasan. Jadi tidak sebaliknya ya, lebih lembut kepada orang yang tegas atau yang kalau hari ini kepemimpinan kan seperti itu. Dia tegas ke bawah ya, artinya orang-orang yang ya memang tidak koloninya mereka,
tapi tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, hukum seperti itu, pemimpin seperti itu. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Kemudian memberikan contoh, qudwah hasanah. Rasulullah selalu memberikan contoh melalui perilaku dan tindakannya. Beliau adalah teladan hidup bagi umat, sehingga apapun yang beliau sampaikan tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga tindakan nyata. Jadi bukan hanya kata-kata yang disampaikan, tapi dia betul-betul lakukan dalam kesehariannya, ya, dalam kesabaran, dalam kejujuran, kerja keras. Beliau selalu menunjukkan sikap yang patut ditiru oleh para sahabatnya. Bahkan ketika dia membuat parit, ya, waktu itu di perang Khandaq kalau tidak salah, ikut beliau menggali parit itu satu kepemimpin ketika zaman itu, ya, artinya beliau adalah pemimpin kaum muslimin, tapi tidak segan-segan untuk turun terjun langsung dengan bawahannya untuk menggali parit seperti itu. Itu adalah memberi contoh salah satunya, ya. Selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi Rasulullah SAW selalu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Beliau sering menggunakan, menganalogikan, memperumpamakan, ya, perumpamaan untuk menjelaskan konsep yang rumit sehingga dapat dimengerti oleh orang-orang yang dari berbagai latar belakang tingkat pemahamannya seperti itu. Jadi bahasa beliau tuh luar biasa, ya, mudah dipahami oleh sahabatnya, mudah dipahami oleh kaumnya ketika itu. Sampai hari ini pun seperti itu. Kemudian mendengarkan dengan aktif, ya. Salah satu teknik komunikasi yang efektif yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah selalu mendengarkan keluh kesahnya dari para sahabat, keluh kesahnya dari umat, ya, dari umat Islam ketika itu didengarkan dengan penuh perhatian. Beliau memberikan perhatian penuh kepada siapapun yang berbicara dengan dia. Dia selalu menatap mukanya, ya, tidak memotong pembicaraannya, menunjukkan bahwa beliau itu benar-benar peduli apa yang disampaikan. Bahkan bagaimana beliau memperlakukan anak kecil sekalipun, dia betul-betul luar biasa, selalu mendengarkan keluh kesah anak kecil ketika ada kisah waktu itu anak kecil tidak punya siapa-siapa lagi, ya, di Yaumil Aid, ya, waktu itu kalau saya, kemudian dia rangkul, bahkan dijadikan sebagai anak angkat yang luar biasa dengan cara mendengarkan keluh kesahnya, ya, itu kepada anak kecil saja, seorang pemimpin yang luar biasa. Bagaimana hari ini pemimpin yang mungkin kalau dikeluh kesahkan oleh bawahannya bukan apa namanya, bukan menjadikan didengar mungkin, ya, mungkin karena kepentingan yang ya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan seperti itu. Jadi inilah komunikasi yang luar biasa yang Rasulullah SAW sudah lakukan, ya, dan itu contohkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ada di antara kita yang menjadi pemimpin yang betul-betul mencontoh komunikasi yang baik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah mendengarkan dengan aktif. Kemudian menggunakan pujian dan penghargaan. Jadi Rasulullah sering menggunakan pujian, penghargaan untuk memotivasi umatnya. Boleh memberikan pengakuan kebaikan, pencapaian seorang yang mendorong orang tersebut terus berbuat baik dan juga meningkatkan kualitas diri. Ya, jadi beliau memuji Abu Bakar, memuji Umar, memuji Utsman, memuji Ali, memuji sahabat-sahabat yang lainnya, gitu. Bahwa inilah orang-orang yang banyak berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak segan-segan seperti itu. Ya. Bahkan beliau memuji, ya, hamba saya sekalipun seperti itu. Nah, inilah teknik komunikasi Rasulullah SAW dalam membina hubungan dan memotivasi umatnya. Selanjutnya adalah menyampaikan pesan dengan hikmah. Jadi Rasulullah ketika memimpin kaum muslim ketika itu selalu menyampaikan pesan dengan cara yang bijaksana, mempertimbangkan waktu, tempat, kondisi psikolog, ya, seorang yang menerima pesan tersebut, boleh memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan nasihat-nasihat dan melakukan cara yang tidak menyinggung perasaannya. Ya, jadi itulah kebijakan yang dimiliki oleh seorang kepemimpinan, ya, seorang pemimpin seperti itu. Yang selanjutnya adalah menggunakan humor yang santun. Rasulullah juga bukan hanya tegas, bukan hanya lembut, bukan hanya selalu mendengar, tapi juga Rasulullah selalu menggunakan humor, ya, dalam komunikasinya untuk mencairkan suasana, membuat orang merasa nyaman. Humor yang digunakan selalu santun, tidak menyakiti perasaan orang seperti hanya sekarang.
Sekarang itu jok-jok itu bukan hanya bullying, jadi bullying ya, tapi Rasulullah justru mengangkat para sahabatnya ya seperti itu dengan jok-jok itu. Dia menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang ramah dan juga mudah didekati. Selanjutnya adalah menghargai setiap orang. Rasulullah menghargai setiap orang tanpa memandang status sosial apapun, memandang umur, jenis kelamin. Beliau menempatkan setiap orang pada posisi yang terhormat, memperlakukan mereka dengan rasa hormat, menciptakan rasa kedekatan dan keterikatan antara beliau dengan umatnya. Inilah komunikasi Rasulullah atau teknik Rasulullah yang luar biasa yang sampai hari ini pun mungkin tidak ada ya manusia yang bisa menyerupai beliau seperti itu. Ya, selanjutnya adalah menghindari kritik yang menjatuhkan. Ya, Rasulullah selalu berhati-hati dalam memberikan kritik. Beliau mengkritik dengan cara yang konstruktif, membangun, tidak menjauhkan martabat orang lain. Jadi yang beliau sampaikan selalu disertai dengan solusi dan dorongan untuk memperbaiki diri. Biasanya kalau atasan ke bawahan karena ada kekuasaan, ya itulah kalau di dalam dunia kerja kan banyak seperti itu. Langsung kritik di depan teman-temannya. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Yang terakhir adalah menggunakan doa. Rasulullah sering mendoakan kebaikan bagi umatnya. Beliau mengajarkan pentingnya doa sebagai bentuk komunikasi dengan Allah sebagai motivasi spiritual bagi umatnya. Inilah pemimpin mungkin tidak hari ini tidak ada seperti itu yang mendoakan umat, yang mendoakan bawahannya. Bahkan mungkin di skala kecil pun, di skala kecil ya, kita tidak bisa tidak bisa menemukan banyak ya pemimpin yang selalu mendoakan kepada bawahannya ya seperti itu, seperti Rasulullah SAW. Sungguh luar biasa kedua dari Rasulullah SAW tentang bagaimana kepemimpinan terutama adalah komunikasi ya teknik komunikasinya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana Rasulullah SAW berkomunikasi ya model komunikasi Rasulullah SAW. Contoh dengan keluarga ataupun sahabat terdekatnya. Rasulullah selalu menunjukkan perhatian, ya kasih sayang dan komunikasi dengan keluarga dan sahabatnya terdekat. Contoh kasus, ya contoh kasus. Ketika putrinya Fatimah Az-Zahra datang menemui beliau, Rasulullah selalu berdiri, menyambutnya dengan ciuman, menyuruhnya duduk di tempatnya. Hal ini adalah suatu penghormatan, kasih sayang yang sangat dalam ya terhadap keluarganya. Ya, walaupun artinya dia pemimpin ya, dia pemimpin tapi terhadap anaknya, terhadap keluarganya, dia selalu mengutamakan kasih sayangnya. Begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada anak-anaknya. Salah satunya adalah putrinya yaitu Fatimah Az-Zahra. Ini kasus ya, contoh kasus ya dalam bagaimana komunikasi Rasulullah SAW, artinya model Rasulullah SAW. Artinya kemudian pelajaran apa yang kita dapatkan dari contoh kasus yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu? Pertama adalah penghormatan dalam komunikasi bisa memperkuat ikatan emosional begitu. Jadi kalau kita misalkan seorang pemimpin, ayah seorang pemimpin di dalam sebuah keluarga, kita menyambut dengan kasih sayang kepada anak-anak kita itu bisa memperkuat ikatan emosional antara ayah dan anak, antara orang tua dan anak. Pun begitu di dalam dunia kerja pun dimanapun ya di lembaga apapun, baik itu pendidikan, ekonomi ataupun yang lainnya seperti itu, ketika kita menyambut bawahan kita dengan baik ya maka menjadi sebuah ikatan yang memperkuat suatu jembatan yang ataupun tali yang memperkuat untuk emosional antara kita dengan bawahan. Kemudian adalah sikap mendengarkan dan memberikan perhatian penuh. Itu adalah satu kunci untuk membangun hubungan yang kuat. Jadi bondingnya dapat antara pemimpin dan juga bawahannya seperti itu. Selanjutnya adalah Rasulullah SAW menggunakan berbagai metode komunikasi ya. Studi kasusnya adalah dalam sebuah hadis diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, sampaikan dariku walau hanya satu ayat, balighu anni walau ayat. Menggunakan cerita, analogi, contoh sehari-hari untuk menjadi konsep yang kompleks begitu. Jadi menggunakan bahasa yang sederhana ya, kemudian analogi membantu audiens untuk memahami pesan dan lebih baik ya. Kemudian memberikan pesan dan dalam porsi yang dapat dicerna mudah dan pemahaman penerapannya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika teknik komunikasi kepemimpinannya. Selanjutnya adalah Rasulullah berusaha menjalin hubungan baik dengan non-muslim.
Bukan hanya muslim yang dijalin komunikasi, tapi juga non muslim dengan berdakwah dan cara yang penuh hikmah dan kelembutan. Contoh tadi saya sudah sampaikan ketika perjanjian Hudaybiyah antara kaum Quraisy dan kaum muslimin, Rasulullah bagaimana bernegosiasi dengan kaum Quraisy meskipun ya saya katakan tampak merugikan umat Islam pada awalnya, tapi ternyata perjanjian itu justru memberikan peluang bagi umat Islam untuk berdakwah dan berkembang. Pelajaran yang kita dapatkan dari studi kasus ini adalah pendekatan diplomatis, penuh hikmah, dapat membuka jalan bagi penyelesaian konflik dan kerjasama. Kesabaran dan strategi jangka panjang sering lebih efektif daripada konfrontasi langsung. Nah, ini pembelajaran ya dari studi kasus Rasulullah SAW ketika memimpin kaum muslimin dengan perjanjian Hudaybiyah seperti itu. Selanjutnya adalah Rasulullah juga dikenal sebagai seorang mediator ulung yang menyelesaikan perselisihan di antara sahabat. Nah, contoh kasusnya lagi, ketika terjadi perselisihan antara kaum muslimin, muhajir dan ansor setelah perang Bani Mustalik itu, Rasulullah segera bertindak, ya menenangkan keduanya, ya kedua belah pihak dengan mengingatkan mereka tentang persaudaraan dan kebersamaan Islam. Jadi apa namanya itu tentang ya gonimah ya mungkin seperti waktu itu. Jadi intervensi yang cepat, tegas dan dapat mencegah eskalasi konflik. Itu pelajaran yang kita dapatkan dari studi kasus ketika Rasulullah SAW menenangkan perselisihan antara kaum muslimin dan kaum muhajirin dan kaum ansor. Mengingatkan pihak yang berselisih pada nilai-nilai bersama dan membuat rasa persatuan kembali. Jadi kembali lagi kepada Al-Quran hadis ya, kemudian ukhuwah Islamiyahnya seperti itu. Lanjutkan, Rasulullah juga selalu menunjukkan kelembutan dan perhatian khusus dalam komunikasi dengan anak-anak. Tadi juga disinggung juga oleh saya dalam di sebuah cerita ya tadi yang anak kecil yang ketika Idul Fitri ya menangis ya tidak punya ibu dan bapak, sementara anak-anaknya teman-temannya itu apa namanya sudah pakai baju yang bagus ya. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil dan menjadikan anak angkatnya sehingga dia pun bisa memakai baju yang bagus seperti itu. Nah, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik disebutkan bahwa Rasulullah SAW sering bercanda dengan anak-anak, memanggil mereka dengan panggilan yang menyenangkan hati mereka. Jadi pelajaran yang kita dapatkan adalah pendekatan yang lembut, penuh kasih sayang, menciptakan rasa aman, nyaman bagi anak-anak. Berkomunikasi dengan cara yang sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman anak adalah penting. Jadi seorang pemimpin ya kita harus mengetahui itu ya sifat karakter bawahan kita sehingga kita bisa menunjukkan kelembutan kita, perhatian kita sesuai dengan karakternya seperti itu. Kemudian kesimpulannya adalah komunikasi Rasulullah SAW dengan para sahabat dan umatnya menunjukkan berbagai teknik komunikasi efektif yang penuh dengan hikmah, kelembutan. Beliau selalu menyesuaikan cara komunikasinya dengan situasi dan kondisi, serta dengan karakteristik audiensnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus-kasus yang di atas dapat diterapkan dalam konteks kepemimpinan dan hubungan sosial di era sekarang atau era modern. Selanjutnya adalah motivasi kepemimpinan dalam Islam. Nah, kalau tadi komunikasi, sekarang motivasi. Jadi motivasi dalam Islam adalah konsep yang kaya dan komprehensif, mencakup bukan hanya motivasinya, tapi motivasi spiritual, moral, material, yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi beberapa konsep itu kembali lagi adalah utama motivasi dalam Islam. Pertama, konsepnya motivasinya adalah pasti dengan niat. Nah, seorang pemimpin itu niatnya untuk apa? Apa untuk kekuasaan atau memang untuk karena lillahi ta'ala, ridho untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalikan lagi ke niatnya. Niat yang benar adalah fondasi utama dari setiap tindakan dalam Islam. Setiap perbuatan harus didasarkan pada niatnya. Jadi ketika seorang pemimpin dia mencalonkan untuk pemimpin, maka niatnya apa? Apakah untuk kesejahteraan umat? Apakah tadi kata Ustadz Abdullah Effendi ya, bagaimana seorang pemimpin dengan kebijakannya ya bisa mengubah semuanya ya, artinya dengan kalau misalkan pemimpin itu baik ya niatnya untuk meningkatkan kalimatillah, maka akan mewajibkan pada bawahannya masyarakatnya untuk menjauhi khamar seperti itu, bukan malah memfasilitasi seperti itu. Nah, Rasulullah bersabda sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya tergantung hari ini pemimpin kita ini, pemimpin Indonesia khususnya ya gitu ya, apakah itu memang untuk kepribadiannya ya
atau untuk memang kemaslahatan umat semuanya. Seperti mudah-mudahan untuk kemaslahatan umat semuanya. Pelajarannya adalah niat yang ikhlas, tulus karena Allah memberikan makna tujuan yang lebih tinggi pada setiap tindakan. Motivasi diri dan niat yang benar, yang meningkatkan kualitas amal dan keberkahannya. Selain niat juga dalam motivasi Islam itu adalah keteladanan, ya. Keteladanan atau kemudian hukuman juga ada pahala dan hukuman juga, keteladanan uswah sebagai Nabi Muhammad SAW sebagai ubah kita semuanya, meneladani akhlak dan perbuatan Rasulullah menjadi motivasi umat untuk meniru kebaikannya, meniru kesalehan beliau, ya. Di kepemimpinan beliau menjadi udwah hasanah, ya, uswatul hasanah buat kita semuanya ketika kita menjadi pemimpin. Selanjutnya adalah tujuan hidup yang jelas, maqasid syariah. Ya, Islam memberikan tujuan hidup yang jelas, yaitu beribadah kepada Allah dan menjalankan perintahnya dan mereka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi motivasi sebagai seorang pemimpin itu pertama apa goyahnya? Ya, apa tujuannya? Apa maqasid syariahnya? Seperti itu. Jadi dengan itu kita akan bisa mengetahui tujuan hidup yang jelas mengarah kemana, motivasinya untuk apa, ya sebagai seorang pemimpin itu seperti itu. Jadi tujuan hidup yang sesuai dengan ajaran Islam memberikan makna dan kepuasan batin. Selanjutnya adalah kebersamaan dan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Ya, kita lanjutkan saja. Kemudian doa dan harapan. Jadi salah satu motivasi adalah doa, ya, sarana penting untuk memohon kekuatan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Doa menghubungkan hamba dengan Tuhannya, memberikan kekuatan dan harapan. Juga berdoa memotivasi untuk tetap berusaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala situasinya. Jadi kesimpulan dalam hal ini adalah motivasi Islam ya berangkat pada keimanan yang mendalam, tujuan hidup yang jelas, keteladanan yang sempurna dari Nabi Muhammad SAW. Nah, karena prinsip-prinsip ini tidak hanya memotivasi individu saja, tapi untuk mencapai kebersihan, tetapi juga untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Jadi seorang pemimpin bukan hanya keberhasilannya dia di dunia, tapi juga untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tentang contoh motivasi kepemimpinan. Untuk membagikan motivasi spiritual dan moral dalam diri ataupun orang lain, ya salah ini adalah kepemimpinan. Tugas yang memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pemahaman dalam prinsip-prinsip Islam serta kemampuan untuk menerapkannya kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, hubungan yang kuat dengan Allah sumber utama untuk motivasi spiritual dan moral. Sebagai seorang pemimpin Al-Fatih yang walaupun masih muda tapi luar biasa. Ya, tadi disebutkan juga oleh Ustaz Abdul Effendi, akidah yang baik itu seorang pemimpin akan berakibatkan kepada hal yang baik pula, ya seperti itu. Ibadah yang rutin caranya, ya, bagaimana cara membuat hubungan antara kita dengan Allah, ya sebagai pemimpin. Pertama adalah ibadah yang rutin, banyak sholat, zikir, puasa, ibadah yang sunnah lainnya, membaca dan memahami Al-Quran, doa dan munajat, seperti itu. Lanjutkan, mengembangkan niat yang ikhlas, ya. Niat yang ikhlas karena Allah merupakan kunci utama dalam mengembangkan motivasi yang murni dan kuat. Caranya adalah selalu evaluasi niat, keterikatan dengan ridho Allah, ya, niat ikhlas akan memberikan energi dan semangat yang murni dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin. Tindakannya dilakukan niat yang benar yang diberikan oleh dan bermanfaat buat kita dan ataupun untuk orang-orang yang dilakukan kita semuanya. Baik, ketiga meneladani akhlak Rasul, ya. Tadi menjadikan akhlak Rasul sebagai teladan kehidupan sehari-hari. Mempelajari surah nabawiyahnya, mengamalkan sunnah, yaitu semuanya adalah pelajaran untuk kita semuanya. Kemudian membangun lingkungan yang positif, ya, circle yang positif. Lingkungan yang positif adalah berpengaruh pada motivasi spiritual dan moral kita. Berteman dengan orang-orang soleh, komunitas yang soleh, ya, komunitas Islam, melakukan amal soleh. Nah, itu bisa mempengaruhi, memotivasi diri kita sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya adalah menyampaikan motivasi melalui pengajaran dan ceramah, memberikan ceramah, mengadakan diskusi, menyadari dan menghargai nikmat Allah, ya, sering merenung menyebutkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, bersyukur, mengaku rasa syukur, berdoa, itu juga menjadi pelajaran buat kita. Bahwasanya rasa syukur itu meningkatkan kebahagiaan, semangat untuk selalu berbuat banyak kebaikan.
Seorang pemimpin ketika dia selalu bersyukur, maka dia akan memberikan kebahagiaan yang lebih dan semangat yang lebih untuk dirinya dan juga untuk orang lain di sekitarnya, seperti itu. Mengajarkan dan mengingatkan tentang akhirat. Jadi seorang pemimpin pun memotivasi pada dirinya ya bagaimana bisa mengajarkan ya memahamkan kepada bawahannya untuk mengajarkan mengingat tentang akhirat, seperti itu. Karena dengan kesadaran akhirat akan memotivasi untuk hidup sesuai dengan ajaran agama Islam kita. Juga mengingatkan tentang akhirat memberikan perspektif yang lebih luas dan dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya adalah membagikan motivasi spiritual dan moral dan diri seorang pemimpin memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup penguatan hubungan dengan Allah, ya niat yang ikhlas, meneladani kehidupan Rasulullah SAW, membangun lingkungan yang positif, melakukan amal-amal yang soleh, dan juga menyampaikan motivasi melalui pengajaran. Selanjutnya adalah studi kasus. Nah, kalau tadi tentang motivasi dan komunikasi, sekarang studi kasus. Studi kasus kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dalam memotivasi umat. Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali memberikan banyak contoh tentang bagaimana mereka memotivasi umat melalui tindakan, kebijakan, karakter mereka. Salah satunya adalah ketika Abu Bakar Siddiq dengan komitmennya dan keteguhannya. Ya, mereka ketika setelah wafat Rasulullah SAW, Islam mengalami umat Islam mengalami keguncangan. Ya, banyak orang yang murtad mengaku nabi palsu seperti itu ya. Tetapi tindakan Abu Bakar menindak dengan ketegasannya ya, komitmennya menyatakan perang terhadap orang yang murtad dan menolak membayar zakat. Kemudian dia pun pernah berkata, demi Allah aku akan memerangi siapa sih yang membedakan antara sholat dan zakat. Karena zakat adalah hak dan harta. Jadi motivasinya adalah dia tetap konsisten dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah sudah tiada. Ya tegas dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Dan komitmen pada prinsip ya, sikap yang tidak kompromi terhadap prinsip Islam. Ini adalah suatu motivasi buat seorang pemimpin. Kemudian Umar bin Khattab, keadilan dan kepedulian sosial. Pada zaman pemerintahan Umar, kekhalifahan Islam mengalami ekspektasi besar menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Nah, namun Umar dikenal dengan kebijakan yang adil, perhatian besar terhadap kesejahteraan rakyat. Bahkan sampai beliau itu setiap malam selalu keliling untuk memastikan bahwasanya kesejahteraan para bawahannya termasuk masyarakatnya seperti itu. Keadilan dan transparansi, ya kepedulian terhadap rakyat yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Selanjutnya adalah Utsman bin Affan, ada kedermawanan dan kelembutannya. Ya pada masa Utsman, khalifah mengalami tantangan internal berupa fitnah dan ketidakpuasan di kalangan sebagian umat Islam. Namun tindakannya dengan kedermawanan yang luar biasa. Dia bukan hanya dia yang sering banyak mengeluarkan kekayaan untuk kepentingan umat seperti itu. Sampai hari ini pun ada investasinya ya, sebuah sumur gitu ya untuk kepentingan umat dan memperluas Masjid Nabawi seperti itu. Selanjutnya adalah ada sahabat Ali bin Abi Thalib ya, yang dengan ilmu dan ketegasannya juga gitu. Jadi semuanya punya motivasi ya sesuai dengan karakternya masing-masing seperti. Jadi kesimpulannya adalah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin memberikan banyak pelajaran tentang bagaimana memotivasi umat sebagai seorang pemimpin untuk melalui keteguhan, keadilan, kedermawanan ya, ilmu, ketegasan. Jadi tindakan karakter mereka menjadi teladan yang memotivasi bagi umatnya, bagi masyarakatnya untuk tetap berpegang pada ajaran Islam, berkontribusi positif dalam masyarakat. Kemudian juga mereka secara holistik dalam memimpin umat dapat diterapkan dalam berbagai konteks kepemimpinan ini pada zaman sekarang juga ya seperti itu. Selanjutnya adalah teknik penyelesaian konflik. Ya, teknik penyelesaian konflik. Jadi prinsipnya kalau kita ambil dari Quran dan hadis, pertama teknik yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin ketika mendapatkan konflik ya di antara kepemimpinannya adalah pertama dengan musyawarah atau syura ya. Konsep musyawarah adalah proses konsultasi dan diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan. Al-Quran menekankan pentingnya bagaimana pentingnya sebuah musyawarah dalam berbagai urusan.
Karena Allah berfirman, dan bagi orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan atau hanya mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Ya. Kemudian tekniknya bagaimana mengumpulkan pihak yang berselisih? Ya, ajak semua pihak yang terlibat untuk bersama, mendengarkan seksama, beri kesempatan ke semua pihak, bukan satu pihak saja. Kemudian setelah itu baru mencari solusi bersama. Selanjutnya adalah tahkim, arbitrasi. Jadi konsepnya adalah proses menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga yang dipercaya, ya, untuk memberikan keputusan yang adil. Itu. Nah, ini sudah ada juga dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ya ayat 35. Tekniknya adalah memilih arbiter yang adil, menyampaikan atau qadhi atau hakim, menyampaikan fakta secara jujur, kemudian baru menerima keputusan ya dari seorang qadhi atau hakim itu sendiri. Selanjutnya adalah pemberian maaf dan berdamai, ya sulh. Jadi proses pencapaian perdamaian mulai rekonsiliasi, ya rekonsiliasi dan pemberian maaf. Ini menekan pentingnya mengutamakan kedamaian dan harmoni. Jadi Rasulullah bersabda tidaklah harta itu berkurang dengan sedekah dan tidaklah Allah menambahkan kepada orang hamba karena pemberian maaf kecuali kemuliaan. Luar biasa ini hadis Nabi yang diberikan oleh Muslim ya Imam Muslim. Oke, selanjutnya adalah keadilan, ya tidak memihak, keadilan yang tidak memihak. Keadilan dan prinsip utama Islam yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk penyelesaian konflik. Ya Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk adil, ya berbuat. Jadi tekniknya memastikan keadilan, pastikan bahwa semua pihak itu diberlakukan dengan adil dan merata. Tidak memihak, ya hindari sikap memihak untuk memihak dan dalam memenangkan konflik. Mengumpulkan bukti yang adil. Nah, ini menjadi pertimbangan semua bukti dan argumen dari semua kedua pihak sebelum mengambil keputusan. Jadi selanjutnya adalah menjaga ukhuwah Islamiyah. Ya, ini ada juga tekniknya juga. Menjaga persaudaraan Islam dari Rasulullah, seorang muslim adalah saudara bagi muslim. Yang lainnya tidak boleh menzalimi dan tidak boleh membiarkan dizalimi. Jadi ketika ada perselisihan di antara duanya, baik mereka ternyata muslim semua, yang kebaikan lagi bahwasanya kita adalah sebagai seorang ukhuwah Islamiyah, ya seperti saudara, ya menguatkan rasa saudara dan mengingatkan pihak-pihak yang berkonflik tentang pentingnya persaudaraan Islam, ya bagaikan satu tubuh, ya kalau tangan sakit maka kaki pun merasa sakit, kalau kaki sakit maka mulut pertama yang mengucapkan sakit itu. Jadi fasilitasi pertemuan sosial, menghindari fitnah, ya pastikan bahwa informasi itu tidak beredar mengandung fitnah yang dapat memperkeruh suasana. Jadi kesimpulannya adalah teknik penyelesaian konflik berdasarkan ajaran Islam mengutamakan prinsip-prinsip keadilan yang pertama, yang kedua musyawarah, pemberian maaf, kesabaran dan juga menjaga persaudaraan. Nah, dengan mengimplementasikan ini semua pasti konflik yang dapat diselesaikan dengan secara damai, harmonis dan juga sesuai dengan nilai Islam yang luhur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri Al-Fakir pribadi khususnya dan umumnya buat kita semuanya. Jazakumullah khairan, yang sungguh luar biasa sudah jam 10:10 ya, Masya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan sekali lagi. Saya kembalikan kepada moderator yang luar biasa hari ini, Coach Nafrijal, dipersilakan. Syukran Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Adi Solihin. Ya, luar biasa ya. Nggak terasa juga waktu sudah mendekati akhirnya, Bapak Ibu semuanya. Nah, dari sini ada pertanyaan. Bagaimana cara minta slide-nya atau ada yang lain? Nah, insya Allah ini ada penjelasan tentang sertifikat, Bapak Ibu semuanya, sertifikat dan slide dan lain-lainnya yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif kita, Ustadz Abdullah Effendi. Ya, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Coach Nafrizal. Ini saya singkat saja Bapak Ibu ya, karena sudah waktu juga Masya Allah malam. Bismillah. Jadi ini adalah sertifikasi kompetensi ya sebagaimana biasa yang kita adakan oleh LPK Generasi Fakihidin ya, dan kemudian untuk pada malam ini insya Allah materinya adalah Certified Islamic Leadership in Quran ya, CILQ. Nah, jadi insya Allah sebagaimana biasa ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan kita, maka ada 6 hal atau 6 keuntungan yang didapat. Yang pertama tentu pahala dari Allah, karena kita belajar kemudian juga dengan insya Allah dengan insight-insight Islam dari materi-materi kita.
baik juga di malam ini insya Allah. Kemudian satu-satunya LPK yang kita terdaftar di dua badan hukum, Kemenkumham dan Kemenaker, dan juga insya Allah pelatihan kita berkualitas, kemudian mendapat sertifikasi gelar non-akademik dengan biaya terjangkau. Kenapa kami buat biaya terjangkau? Karena tujuan kami adalah dakwah, dan kami juga tentu tahu bahwa hari ini kita sangat kemudian butuh ilmu, maka bagaimana cara kami memfasilitasi Bapak Ibu agar bisa tetap ikut. Termasuk kemudian ada yang ikut dulu gitu ya, kemudian belum membayar tiketing. Kenapa kami lakukan kebijakan demikian? Agar Bapak Ibu bisa kemudian mendapatkan manfaat dulu di acara ini gitu ya. Keempat, kemudian insya Allah juga nanti dapat sertifikatnya itu dengan 32 JP. Dan pelatihannya sudah diikuti oleh 2000-an alumni, jadi insya Allah sudah banyak yang mengikutinya dan juga mendapatkan testimoni positif insya Allah. Nah, ini adalah contoh sertifikasinya yang kemudian nanti bisa didapatkan. Nah, alurnya nanti akan kita share di grup WA, jadi jangan keluar dari grup dulu. Nah, nanti insya Allah ini akan kita kirimkan juga ya formatnya dan apa saja fasilitas yang didapatkan. Sesuai tadi pertanyaan dari salah satu peserta, termasuk adalah file modul atau PDF atau PPT pada pelatihan malam ini. Dan juga rekaman acara dan juga e-sertifikat gelar. Itu saja ya, mungkin bisa kita masuk ke tanya jawab. Bangun karir pendidikan kita sekarang, segera miliki sertifikat dan dapatkan dedikasi terbaik untuk pendidikan. Ya, barakallahu fikum. Itu, terima kasih. Anda kembalikan ke Coach Nafrizal. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Abdullah Effendi. Nah, tadi pemaparan presentasi dari teman-teman yang ingin nanti memiliki sertifikat ini, nanti bisa langsung di grup WA, atau jangan tinggalkan grup WA-nya dulu, Bapak Ibu semuanya. Nanti insya Allah akan di-share oleh admin kita di sana informasinya. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab dan di sini ada yang udah raise hand ya. Itu kita buka Bang Yanuar Hari Fitri ya. Bang Yanuar Hari Fitri. Ya, monggo videonya Bang. Dibuka videonya Bang. Maaf Ustaz, apa namanya, sinyalnya kurang kondusif jadi nggak bisa buka video. Oke, siap, nggak apa-apa. Ya, silakan Bang Yanuar, pertanyaannya. Tujuan ke siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanuar Arif Fitri. Ingin bertanya kepada Ustadz Abdullah Effendi. Jadi dari penjelasan Ustadz Abdullah Effendi tadi sempat menyebutkan 4 nama Khalifatul Rasyidin. Nah, di situ saya menangkap bahwasanya poinnya adalah beliau ingin menerangkan kepemimpinan, kekuasaan dan konsep pemerintahan. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan adalah ke konsep pemerintahannya itu sendiri. Nah, Khalifatul Rasyidin kan di mana konsep pemerintahnya itu kan konsep pemerintahan Islam. Sedangkan kita hidup di negeri yang memiliki konsep demokrasi. Nah, itu bagaimana memposisikan diri di keadaan di keadaan konsep yang berdominasi lebih ke demokrasi. Sedangkan tadi Ustadz Abdullah Effendi juga merujuk pada salah satu ayat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bagaimana ayat tersebut jika dikorelasikan dengan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya dan seterusnya itu. Barakallahu fikum. Mungkin itu aja. Jazakallahu khairan. Oke, baik, terima kasih Bang Yanuar Hari Fitri. Ya, silakan Ustaz Abdullah Effendi dijawab. Baik, bismillah. Jadi ketika kita tadi mengambil ya salah satu pembahasan tentang Khulafaur Rasyidin ya, sebenarnya bukan Khulafaur Rasyidin saja, tapi kemudian seluruh para khalifah dari mulai zaman Abu Bakar, kemudian masuk ke fase Umayyah, Abbasiyah, dan kemudian sampai pada fase Utsmaniyah. Walaupun ada yang mengatakan bahwa bahasanya itu bukan khalifah tapi sultan dan sebagainya, tapi kemudian kalau kita merujuk mereka adalah tetap adalah khalifah kaum muslimin. Itu pertama. Kedua, saya tadi mengambil pendapat Imam Al-Mawardi ya dalam kemudian kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah. Kenapa? Karena memang
ini buku yang paling banyak dijadikan rujukan untuk membahas tentang kepemimpinan, salah satunya. Dan memang Imam Al-Mawardi itu tidak pernah membayangkan, sebagaimana para ulama-ulama yang lain, tidak pernah membayangkan bahwa hari ini kita akan hidup tanpa naungan Islam atau tanpa negara Islam, bahasanya begitu. Tidak pernah terbayangkan. Di zaman mereka itu adalah zaman di mana para pelajar itu mendapat beasiswa. Kemudian kalau baca kitabnya Ibnu Batutah itu ya, perjalanan beliau luar biasa di berbagai negeri, itu luar biasa Islam diterapkan di mana-mana. Jadi nggak ada bayangan sama sekali hari ini kita hidup dengan kondisi yang terpecah belah, yang bahkan untuk membantu saudara kita di Gaza, ya apalagi sekarang itu di perbatasan antara Mesir dengan Palestina itu kita tidak mampu. Bahkan kemudian katanya pihak Mesir sudah datang ke Tel Aviv, sudah mengadu kepada Amerika segala macam juga tidak digubris. Kita tidak pernah membayangkan itu. Nah itu, jadi itu satu poin mengapa kemudian pembahasan Imam Al-Mawardi itu begitu apa namanya begitu detail ya, begitu kuat bahwa yang dimaksud itu adalah imam atau khalifah atau sultan dan sebagainya. Nah kemudian bagaimana mengkorelasikannya dengan apa namanya ayat yang tadi kita bacakan. Jadi tetap ayat itu adalah statusnya kan adalah perintah ya. Jadi kalau kita lihat di situ adalah perintah, perintah untuk mentaati Allah, kemudian Rasul dan ulil amri minkum. Nah, ulil amri minkum itu tadi sudah saya sampaikan, kumnya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Seruan dari kum yang dimaksud di situ adalah orang-orang beriman. Nah, dan nanti ada ayat yang lain bahwa kemudian Allah tidak akan pernah membiarkan orang-orang beriman dipimpin oleh orang-orang kafir, misalnya begitu ya. Jadi memang orang beriman itu ya harus dengan pemimpin yang beriman. Nah, maka nanti ada ketaatan kepada pemimpin itu adalah pada ketaatan yang dia tidak menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah. Ketika dia menyuruh kemudian pada maksiat, maka kita tidak boleh taati gitu ya. Dan itu jumhur pendapatnya, semua pendapatnya begitu. Tidak ada tuh pendapatnya kalau ada kemudian maksiat kita tetap ikuti, tidak ada. Jadi itu mungkin jawaban singkat. Nah, tentu nggak bisa dijawab seluruhnya secara holistik ya, karena juga itu pembahasannya panjang lebar itu ya, itu terkait kemudian apa namanya pemerintahan dan seterusnya, tapi mungkin itu bisa memberikan sedikit gambaran itu Ustaz, Afwan Ustaz, sebentar Ustaz. Jadi intinya posisi saya nih dan teman-teman yang lainnya Muslim gitu, kan ini pemerintahannya apa namanya pemimpinnya seorang Muslim nih, tapi konsep pemerintahannya sekuler. Jadi paham. lebih ke posisi mana nih? Misalnya harus mengkritik dengan keras atau mengikuti sebagian teman-teman Muslim bahwasanya ya udahlah cukup mendengarkan aja gitu. Karena ada yang pendapat seperti itu, Ustaz. Oke. Anak paham pertanyaannya. Jadi negeri-negeri Muslim hari ini itu disebut bahasanya adalah biladil muslimin ya, atau negeri-negeri kaum muslimin ya. Ketika kemudian pemimpinnya terpecah belah atau misalkan banyak ya, tidak satu tapi 60-an lebih negara di saat ini ya, maka sikap kita ya tentu kalau dari sisi apakah kita harus taat pada hal yang sifatnya kemudian tidak maksiat kepada Allah, ya kita tetap taat harus kepada kemudian pemimpin dimanapun itu. Tapi ketika kemudian kita berbicara tentang mengajak maksiat, maka ya tentu kita tolak. Itu poin yang penting. Kemudian kedua, tentu kita menginginkan bahwa apa namanya perubahan itu totalitas. Makanya tadi saya contohkan bagaimana kalau pemimpinnya misalnya bermaksiat, maka pasti bawahnya juga sama. Ketika pemimpinnya taat juga berpeluang untuk sama. Nah, makanya kemudian, ini yang kemudian perlu kita pahami bahwa setiap kepemimpinan itu ya harus ada pertanggungjawaban di sisi Allah, dan sebaik-baik pemimpin adalah yang kemudian mengikuti Allah dan Rasulnya. Hati Allah wa Rasulih gitu ya. Adapun kondisi kita hari ini ya, kalau misalnya antum bertanya apa yang harus kita lakukan, ya tetap kita lakukan sebagaimana kita sebagai Muslim. Ya, ketika kemudian sebagai seorang guru atau sebagai seorang mahasiswa dan sebagainya. Nah, adapun kemudian kita menyampaikan dakwah, kita sampaikan bahwa kewajibannya seperti ini, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu sih mungkin jawaban Ana ya, secara singkat. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Abdullah Effendi. Bang Yanuar Hari Fitri gimana? Ya, berarti intinya demo itu haram atau halal, Ustaz? Kalau antum bertanya, bukan Ana yang menjawab ya.
Coba cek aja kemudian jawaban ulama muktabar, semua mengatakan yang namanya demokrasi itu haram karena tidak berlandaskan Islam. Ustadz Adi juga pasti mengatakan haram. Masalahnya gimana cara merubahnya? Apakah dengan cara kekerasan atau cara dakwah bilisanihi dengan dakwahnya Nabi? Maka nanti kita lihat lagi ini fase dakwahnya di Mekah atau Madinah dan sebagainya. Nah itu Ya. silakan, Coach. Cukup insya Allah. Barakallahu Oke. fikum. Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan. Terima kasih Bang Yanuar Hari Fitri. Ya. Baik, selanjutnya ini ada di kolom komentar nih, Ustaz. Saya bacakan ya. Assalamualaikum Ustaz, ilmu yang luar biasa. Izin bertanya untuk materi satu Ustaz. Ustaz Abdullah lagi. Ustaz telah menjelaskan bahwa keberkahan negeri Arab karena menjadikan Islam sebagai landasan dalam asas kepemimpinan. Bagaimana dengan sistem kepemimpinan negeri ini? Sumber daya alam yang berlimpah, tapi banyak masalah kemiskinan dan berbagai problem lainnya. Itu karena pemimpinnya yang tidak menjadikan Islam sebagai asas atau negaranya yang tidak menggunakan asas Islam. Sedangkan pemimpinnya orang Islam. Monggo, Ustaz Abdullah Effendi, mungkin nanti bisa Mana lagi nih? disempurnakan oleh Ustaz Adi juga, Ustaz ya. Ustadz Ade dulu lah mungkin ya. Nanti Oh, ada Ustaz Adi nambahin. boleh, Ustaz Adi, silakan Ustaz. Ya, baik. Masya Allah. Ya, Umar Kasron, Ustaz Abdullah ini dan Ustaz Nofrijal, dan juga kepada para peserta yang luar biasa, walaupun sudah jam setengah 11 ya, kita Ya. masih on semuanya. Baik, sudah jelas tadi disampaikan oleh Ustaz Abdullah Effendi terkait dengan bagaimana ketika kita seorang masyarakat atau mayoritas yang Muslim, tapi kepemerintahannya adalah sekuler begitu, berdasarkan pada nilai Islam ya. Apakah apa konsekuensinya yang akan kita dapatkan begitu ya? Pasti sudah jelas lah dalam Al-Quran sendiri ya, keberkahannya itu berkurang ya, keberkahannya itu berkurang. Salah satunya adalah contoh yang mungkin konkret hari ini ya, hari ini mungkin kita sudah tahu sendiri ya, artinya yang korupsi, nepotisme itu ada di mana-mana. Nah, itu salah satu keberkahan ketika pemimpinnya tidak berlandaskan agama Islam ya, hanya misalkan dipilih-pilih saja ya, terkait sistem hukumnya ya, bukan secara holistik, bukan semuanya digunakan, maka konsekuensi yang kita terima mau tidak mau ada konsekuensi negatif ya, baik itu segi moral, sosial maupun politik ya. Contohnya mungkin tadi kurangnya integritas dan juga kejujuran seorang pemimpin atau kepemerintahan ya, kurangnya transparansi yang apa namanya itu yang ada, keadilan yang tidak merata juga itu kita rasakan hari ini ya, kita rasakan hari ini. Coba kembali lagi kepada zaman Rasulullah SAW, tidak akan ada itu yang namanya kemiskinan, artinya kesejahteraan semuanya tercukupi. Bahkan ketika zaman Khalifah Umar itu ya, Umar dengan keadilannya dan juga ke keadilan yang merata begitu. Nah, sampai Umar bin Khattab itu luar biasa ya, bagaimana cara apa namanya itu supaya kesejahteraan masyarakatnya itu terjamin semuanya. Hari ini bisa lihat kan, kita dengan komplek yang ada, contoh misalkan bansos kemarin di saya sendiri ya, hal yang kecil ya, misalkan mohon maaf, tetangga yang dalam hal secara fisik ada tidak mampu ya, tidak mampu, tapi dengan tadi dengan sistem regulasi yang ada di negeri ini, akhirnya dia tidak dapat ya, tidak, padahal di sampingnya adalah ada seorang tetangga yang rumahnya bagus ya, tapi dia dapat. Itu salah satu contoh saja seperti itu, konsekuensi negatif ya. Ya, salah satunya keberkahan ya, mungkin keberkahan seperti itu ya. Kemudian juga yang sering kemarin yang luar biasa tuh ketika presiden, pemilihan presiden itu adalah arah moral dan etika yang kehilangan tuh, sampai hari ini sudah segala macam cara bagaimana kekuasaan itu bisa diraih, padahal dalam Islam tidak seperti itu. Kemudian kepentingan politik juga ya, kepentingan publik ya, itu juga sama, keputusan yang tidak bijaksana juga yang kita rasakan hari ini seperti itu. Itu mungkin salah satunya saja dari saya, mungkin nanti tambahin oleh Ustadz Abdullah Effendi. Ya, silakan Ustaz Abdullah ditambahkan.
Eh, Sebenarnya sudah lengkap, cuman ini harus saya jawab lagi ya. Oke, baiklah kalau gitu ya. Tadi sudah dijawab oleh Ustaz Ade ya, intinya kemudian keberkahan itu ketika Islam diterapkan secara totalitas ya, dan ketika ada maksiat ya tentu akan mengurangi keberkahan. Sebenarnya di seluruh segmen ya, individunya, masyarakatnya ya termasuk kemudian negara. Makanya nanti Bapak Ibu bisa cek di surah Al-A'raf ayat 96 itu ya, itu seruannya kepada penduduk-penduduk negeri di sebuah negeri. Kalau mereka kemudian beriman dan bertakwa aman wa taqau, maka apa kata Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Itu standarnya. Jadi kalau taat, mereka samina wa ta'na, akan Allah berikan, limpahkan keberkahan, termasuk apa yang terjadi di negeri Arab saat itu ya, ketika kemudian Nabi datang, Nabi diutus menyampaikan Islam. Dan sebaliknya, apa kata Allah? La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu lakukan kerusakan lagi setelah sudah diperbaiki. Nah, jadi kalau misalnya mau tetap baik, dijaga, ya jangan dirusak lagi. Ibaratnya kalau renovasi rumah udah diperbaiki, dirusak lagi, ya rusak lagi. Nah, kerusakan itu adalah apa? Ketika seorang muslim meninggalkan Islam. Baik itu level individunya, masyarakatnya, negaranya. Kalau sudah ditinggalkan Islam, sudah selesai, pasti akan rusak. Itu jawaban. Oke, baik, terima kasih Ustaz Abdullah Effendi dan Ustaz Ade. Dan ini pertanyaan terakhir ya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, dari Bu In Tri Yuliana. Ya, Bu Tri Yuli Elvina, Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz. Jadi kepemimpinan Islam dimulai dari mana, Ustaz? Ya, silakan. Ustaz Adi mungkin ya. Kita dimulai dari mana? Ya, Ini untuk menutup kita, Ustaz. ya kalau secara sistem ya pasti sudah kita ketahui semua ya, sepakat bahwasanya sistem keislaman atau kepemimpinan Islam itu dimulai dari ketika hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah ya tahun 622 Masehi kalau tidak salah seperti itu sistem kepemimpinan Islam terbangun ketika ketika di Madinah. Ketika di Makkah itu konsep keyakinan seperti itu mungkin ya, kalau dari saya seperti itu dimulai dari hijrah Nabi Muhammad SAW, kemudian bagaimana ada konsep pemerintahannya itu dimulai dengan adanya penanggalan Hijriah, kemudian piagam Madinah, ya kepemimpinan Rasulullah SAW juga ada di ketika zaman Madinah itu. Bisa. Oke, terima kasih Ustaz Ade. Dan lanjut penutup mungkin ya dari Ustaz Abdullah Effendi untuk menjawab pertanyaan ketiga kita ini. Ya, tadi ya sesuai apa namanya yang kita sudah bahas panjang lebar, dimulai dari mana? Ya tentu kepemimpinan itu dimulai dari siapa yang memimpin. Yang memimpin adalah Rasulullah saat itu. Dan dengan apa dia memimpin, dengan apa beliau memimpin? Jawabannya dengan Islam. Jadi pemimpinnya adalah yang terbaik, yang kemudian yang paling luar biasa di zaman itu hingga hari ini sampai kapanpun. Dan kemudian dusturnya ya itu adalah Quran. Undang-undangnya adalah dusturnya adalah Quran. Makanya Al-Quran dusturuna. Quran itu adalah undang-undang kami kalau kata para apa mujahid-mujahid itu ya. Nah, jadi kalau kita misalkan melihat dua hal itu nggak bisa dilepaskan, pemimpin dan dengan apa dia memimpin. Kalau kemudian pemimpinnya bagus, tapi kemudian yang bekal untuk memimpinnya tidak bagus, maka tadilah ada bahasa misalnya para malaikat pun ketika kemudian hidup apa orang baik pun jadi orang jahat gitu ya. Beda dengan di Madinah. Di Madinah itu orang buruk jadi baik, orang baik jadi lebih baik. Kenapa? Karena di Madinah itu saat itu diterapkan Islam. Makanya kan diubah dari Yastrib, diubah namanya jadi Madinatul Munawwarah. Kota suci yang bersahaya. Dia suci karena Islam, bercahaya karena dakwah Islam ada di sana gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu poinnya. Nah, yang uniknya ini sekaligus saya menjawab pertanyaan yang lain yang ada terakhir-terakhir. Uniknya adalah ternyata syariat Islam itu tidak perlu pakai dalil ya, tapi di negeri-negeri barat atau negeri-negeri maju sana malah justru dipraktekkan dalam hal bisnis gitu ya. Orang-orang Chinese itu begitu jujur luar biasa. Ada beberapa sangat sangat menghargai waktu misalnya, maka mereka naik berkembang gitu ya. Di Eropa misalnya mereka sudah mulai belajar. Jadi justru kemudian tidak mesti eh, harus muslim untuk mendapatkan kebaikan Islam. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia untuk rahmat. Cuman masalahnya muslim ini dia punya tiket. Karena dia bersyahadat, maka setiap amalnya itu apa namanya dicatat pahala.
termasuk setiap maksiatnya dicatat sebagai dosa. Nah, itu bedanya. Nah, makanya nanti ada nama tadi sudah disinggung juga oleh Ustadz Ade, di dalam Islam itu ada nama yang maqasidus syariah. Ya, jadi ketika diterapkan Islam itu secara holistik atau kemudian dimanapun berada, maka dia akan memunculkan kebaikan di tengah-tengah manusia yang bisa dilihat secara langsung, bahkan oleh orang-orang yang mohon maaf non-Muslim. Nah, jadi itu. Jadi pada intinya kan kita rugi ya, udah Muslim tidak pakai Islam. Sedangkan mereka orang-orang non-Muslim itu justru memakai Islam. Nah, itu yang saya ajak kita sama-sama berpikir. Wallahu a'lam. Oke, baik. Ya, alhamdulillah ya. Penjelasan dari Ustaz Abdullah Effendi dan Ustaz Adi. Satu lagi Semoga, saya itu ya, sekali lagi, katanya kalau Nabi Muhammad adalah awal dari kepemimpinan Islam, terus bagaimana dengan Nabi Ibrahim sebagai Anbiya gitu ya. Ya berbeda ya. Jadi kepemimpinan Nabi Ibrahim adalah pemimpin spiritual yang mengajarkan monoteisme atau tauhid ya dan moral. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah pendiri negara Islam. Artinya berbeda ininya ya. Walaupun kembali lagi bahwasanya Nabi Ibrahim kenapa dijadikan Abul Anbiya, karena memang dari beliaulah terdapat keturunan-keturunan yang menjadi nabi. Ya, salah satunya Nabi Ismail, dan Nabi Ismail nanti ada nasabnya lagi dengan Nabi Muhammad SAW seperti itu. sudah. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Adi untuk penjelasan yang terakhir ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Sebelumnya kita foto bareng dulu boleh ya, Ustaz ya? Kita foto bareng dulu. Teman-teman semua silakan aktifkan videonya. Aktifkan videonya. Sudah? Oke, bentar. Oke. Udah aktif semuanya. Oke, kita foto bareng ya. Mungkin teman-teman bisa screenshot juga nggak apa-apa. Nanti kita mana yang terbaik. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi boleh? Iya. Mungkin tangannya atau gimana, terserah ya. Ya, senyumnya boleh ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya peserta Zoom meeting dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi, dan tadi kita buka dengan pantun dan kita tutup dengan pantun juga. Berdebur, ombak berdebur, berdebur ombak di pinggir pantai. Bersyukur kita bersyukur karena acara Zoom meeting malam ini telah selesai. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Dan teman-teman mungkin yang masih banyak pertanyaannya, kita bisa lanjut di kolom WA ya, di WhatsApp, atau mungkin bisa kita buat lagi nanti materi-materi selanjutnya insya Allah ya teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih untuk Ustaz Adi Solihin ya, luar biasa, semoga sehat selalu Ustaz, dan Ustaz Abdullah Effendi juga semoga berkah selalu, wasilah untuk kami untuk bisa belajar dan bermanfaat bagi sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Dari saya Nofrizal selaku MC atau pembawa acara pada malam hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.